Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kepada Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi atau Ustadz Hamid. Beliau adalah Rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau adalah seorang ulama, akademisi, peneliti, penulis, dosen, dan juga cendekiawan Muslim Indonesia yang akan menjadi narasumber kami dalam kajian spesial Ar-Raudah Paris pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz udah bersedia datang di sela-sela liburan ke Eropanya ini, menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada ibu-ibu pengajian Ar-Raudah. Dan juga selamat datang untuk ibu-ibu yang sudah bergabung dalam pengajian online melalui Zoom maupun offline di rumah Teh Nelly. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rizka, saya ibu rumah tangga yang baru 2 tahun di Paris. Baru 1,5 tahun bergabung dengan pengajian Ar-Raudah dan izinkan saya untuk membuka kajian pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan sehat dan bahagia insya Allah ya di kajian Ar-Raudah Paris pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Semoga kita semua bisa menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Ar-Raudah semuanya, yang offline maupun online, tema kajian kita pada hari ini adalah ajaran dan amalan wakaf dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamid. Karena kita sudah tiba-tiba sudah jam 10.48 ini. Untuk menyingkat waktu, maka saya persilahkan. Oh oke. Selamat datang juga untuk ibu-ibu dari pengajian Permiib dan juga pengajian Majelis Pengajian Perancis ya MPP yang berada di seluruh Perancis. Bukan cuma Paris saja, tersebar di seluruh Perancis yang juga ikut datang dalam pengajian online pada kali ini. Selamat datang semuanya. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Ustadz Hamid saya persilahkan. Ya. Baik. Kanan ya. Ini. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sisi pengajian pada pagi hari ini saya memilih masalah wakaf yang merupakan salah satu dari ajaran Islam yang banyak dilupakan oleh umat Islam dan di kebanyakan negara-negara Islam. Saya ingin memulai dari satu hadis yang ini di pesantren-pesantren selalu diajarkan. Ada 3 hal yang akan dibawa oleh seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Ya. Jika seorang anak Adam meninggal, maka putuslah amalnya. Kecuali 3. Pertama adalah sedekah yang terus-menerus. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang 3 adalah
anak yang mendoakan orang tuanya. Ini ajaran yang saya rasa penting bagi kita, khususnya yang sudah lansia, termasuk saya ini sudah 65 tahun. Jadi sudah diberi Allah kelebihan umur di atas 60 adalah bonus. Jadi pertama adalah apabila kita bersedekah dan sedekah itu terus dimanfaatkan oleh orang sesudah kita meninggal, itu yang akan mengirim harta pahala kepada kita. Kalau tidak bisa bersedekah karena kita memang ditakdirkan bukan orang yang kaya raya, ada alternatif yang lain adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu itu bisa jadi buku, bisa jadi sekolah ataupun pesantren ataupun karangan lah. Seperti ulama-ulama kita di zaman dulu itu, bukunya sekarang masih dikaji oleh orang. Begitu dikaji dia dapat pahala. Atau bukunya dihafalkan sampai sekarang. Kayak di pesantren-pesantren itu kitab-kitab ulama yang terdahulu itu. Itulah yang namanya ilmu yang dimanfaatkan. Yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Nah, ini tidak punya harta, tidak punya ilmu, alternatifnya adalah anak. Nah, sekarang ini kita digoda oleh satu paham, khususnya di Perancis ini. Child free. Ya, orang tidak mau punya anak. Nikah tapi nggak punya anak. Atau LGBT. Ya, dia nikah sama jenis tidak perlu punya anak. Udah nggak punya duit, udah nggak punya ilmu, nggak mau punya anak. Jadi dia mati mau apain? Tidak ada bekalnya. Ini hadis ini saya pentingkan karena tantangan kita sebagai umat Islam itu ada di situ. Materialisme yang begitu luar biasa melupakan kita untuk bersedekah. Ya. Jadi uang, tapi uang untuk apa? Ini satu peringatan bagi kita yang masih hidup. Ya. Sedekahlah meskipun ini ajarannya, meskipun hanya sebiji telur puyuh, namanya sedekah. Oke. Ada lagi hadis ini, ada 4 hal yang ditanyakan ketika kita di hari akhir nanti. Umur yang kita gunakan, ya, badan kita yang kita gunakan, ilmu yang kita telah peroleh, nah, harta dari mana kita peroleh dan kita belanjakan. Ya, lagi-lagi harta yang ditanyakan. Kemudian Al-Qur'annya apa? Nah, ini ternyata ini diajarkan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika orang itu sudah wafat, ada satu penyesalan. Penyesalannya bukan kenapa dulu nggak sholat, kenapa dulu nggak naik haji, kenapa dulu nggak puasa. Penyesalannya cuma satu, kenapa nggak sedekah? Jadi dia ingin hidup supaya bisa bersedekah. Maka di sini ayatnya, dan belanjakanlah sebagian dari harta apa yang kami telah berikan kepada kamu sebelum ini, ya, sebelum kematian itu. Makanya orang yang sudah mati kemudian berdoa, ya Robku, ya, mengapa kau tidak menangguhkan atau memanjangkan hidup kami atau menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, akhirnya tambahlah sedikit lagi untuk supaya apa? Supaya aku dapat bersedekah. Karena bersedekah itulah tandanya orang soleh. Baik. Sekarang apa bedanya wakaf, zakat, infak, dan sedekah serta hadiah? Di sini ada ajarannya. Jadi yang namanya sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak. Sedekah yang wajib adalah sedekah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu termasuk sedekah. Infak juga dimasukkan kepada sedekah. Jadi karena dalam Al-Quran kata-kata sedekah dan infak ini digunakan secara bergantian. Seperti memberi nafkah. Suami memberi nafkah kepada istrinya itu adalah sedekah wajib. Kafaroh itu namanya
denda. Jadi orang naik haji, kemudian eh, dilarang untuk memotong rambut atau apa namanya berhubungan suami istri, terpaksa dia melakukan denda. Itu namanya kafaroh. Kafaroh harus dilakukan, wajib. Ya. Kemudian nazar. Kalau orang bernazar, ketika saya lulus, saya nanti akan memberi sedekah kepada masjid, itu wajib dilaksanakan. Ada yang sunnah, ya. Ada sunnah. Sunnah itu ya sekedar pemberian kita kepada orang yang memerlukan, ataupun hadiah kepada seseorang, itu sunnah. Hibah, ya, atau apa namanya, sekedar memberi saja, tapi lillahi ta'ala, serta sedekah. Nah, termasuk yang namanya sedekah sunnah itu adalah wakaf. Di wakaf ini tidak wajib, termasuk wadiah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang wajib di dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu dia dilaksanakan, dia bebas dari dosa. Sholat misalnya, kewajiban. Ya. Jadi kalau orang sholat 5 waktu itu bukannya kelebihan, itu biasa aja. Bagi Allah biasa. Anda melaksanakan. Tapi kalau sudah sholat tahajud, sholat sunnah, sholat duha, sholat sunnah yang lain, itu baru bonus. Jadi Allah akan menghargai justru karena sunnah itu. Makanya dalam hadis disebutkan, hambaku itu akan dekat denganku ketika dia menjalankan yang sunnah-sunnah. Nah, termasuk juga memberi. Ada dalam satu ayat disebutkan bahwa sedekah 1 itu sama dengan 7. 7 itu dikalikan 100. Berarti 1 sedekah nilainya 700. Zakat, begitu kita keluarkan, ya udah. Nilainya adalah Anda sudah menjalankan kewajiban. Baik, itu ya beda-bedanya nih, kita skip aja nanti apa namanya pengertian-pengertiannya. Jadi kalau nah ini yang online bisa melihat anu ya. Ini nggak bisa. Oke, yang online bisa melihat slide atau tidak? Nggak bisa respon. Bisa Ustadz. Nggak tahu. Bisa. Bisa lihat, bisa lihat. Oh, bisa Bu ya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi itu ya, semua disebut dengan sodako. Ya. Kemudian ada yang namanya sodako harta, ada yang bukan harta. Ya. Seperti misalnya mengajarkan Al-Quran kepada anak, itu sama dengan sodako. Kebaikan yang paling tinggi adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya kalau kita nggak bisa ngajar, kita kirim ke tempat tahfidz Quran atau qiraah Quran. Kemudian hal-hal yang sifatnya sunnah lain, yang namanya sodako itu adalah sekedar tersenyum kepada orang itu sodako. Ya, tabassumu kali akhika sodako. Senyummu kepada orang lain itu sedekah. Nah, tambahannya adalah takbir, bertahmid, berzikir kepada Allah itu juga termasuk sedekah. Melarang orang berbuat maksiat adalah sedekah. Baik. Wakaf, wakaf itu sebenarnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dia disebutkan di dalam hadis. Hadisnya, ceritanya adalah ketika Umar ibn Khattab itu mempunyai tanah mau diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Umar bertanya, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus. Kayak orang dapat rezeki begitu. Yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Apa yang engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? Jadi ini diapakan dia Rasulullah? Nah, ajarannya kemudian, jika kamu mau, ini berarti tidak wajib. Ya, wakafkan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Jadi wakaf itu ya udah, itu nggak bisa dijual lagi. Ini saya wakafkan, misalnya orang punya tanah 100 hektar. Tanah itu diwakafkan, nggak boleh dijual. Hasil daripada tanah itulah yang disedekahkan. Itu cara berhitung mengenai wakaf.
Ini kok jadi PDF gitu? Ini slide ya. Oke. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Apa? Bisa. Artinya maksudnya, Saya planning supaya nggak gitu loh. oh iya, Bisa kok. oh iya. Oke. Jadi Tuh. yang namanya wakaf itu adalah sesuatu yang tidak boleh dialih tangankan. Namanya wakofa yakifu itu berhenti. Harta itu berhenti ya sebagai sesuatu yang diberikan kepada umat atau kepada masyarakat, tidak boleh dijual belikan. Ya. Nah, banyak istilah, banyak pengertian dari wakaf itu. Saya mau ambil pendapat 4 mazhab. Ya. Dari kata wakofa itu artinya menahan benda ya, yang statusnya tetap. Nah, berarti tidak boleh dikemana-manakan. Manfaatnya disedekahkan. Kemudian menurut Maliki, Hanafi ini banyakkan adalah orang-orang Pakistan, orang Turki, ya, yang itu mazhabnya Hanafi. Maliki ini orang-orang Afrika. Artinya wakaf itu artinya menjadikan manfaat benda yang dimiliki. Jadi sesuatu yang diwakafkan, ya, manfaatnya digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi bisa jadi benda itu, sesuatu atau harta itu milik seseorang, tetapi dia tidak bisa dimiliki secara penuh. Ya. Dia harus digunakan untuk kepentingan umat. Itu menurut Maliki. Nah, Syafi'i, itu mazhab kita di Indonesia, ya adalah mazhab kebanyakan kita di Asia Tenggara, memenahan benda kemudian mengambil manfaatnya selama benda itu ada dengan memutus hak wewenang atas benda itu. Yang punya di sini menurut Syafi'i sudah bisa harus lepas. Jadi kalau sudah wakaf nggak boleh lagi. Di Indonesia ini banyak kasus ini, Pak. Ya, bukan udah diwakafin, sertifikat ditahan, habis itu dibawa ke bank. Ini nggak boleh nih. Ini ya kecelakaan orang wakaf lah ya. Jadi tidak lillahi ta'ala. Kemudian Hanafi, Hambali, ya, menahan asal benda itu dan menggunakan manfaat. Hampir sama mazhab-mazhab ini. Nah, kemudian jadi wakaf itu sebenarnya harus sesuai dengan keinginan wakil. Jadi kalau saya wakaf untuk ini, ya itu nggak boleh kita rubah-rubah. Bisa dinego, tetapi nggak boleh. Kemudian orangnya udah nggak ada, kita pakai yang lain. Misalnya itu nggak boleh. Ya. Apakah itu sementara atau untuk selamanya? Jadi ada wakaf sementara. Misalnya gini, ada orang punya uang 1 triliun, ya, uang itu nggak diapa-apain selama setahun. Kemudian dia berikan kepada sebuah lembaga, terserah mau diputar, pokoknya 1 triliun setelah 1 tahun kembali ke saya. Itu namanya wakaf sementara. Ya. Mobil juga bisa diwakafkan sementara. Ini mobil nggak saya pakai selama setahun, ini saya khususkan untuk kendaraan ustadz misalnya, untuk dakwah. Bisa. Ya. Itu wakaf bergerak. Jadi sesuatu yang bergerak, ada lagi sesuatu yang diam seperti tanah. Itu lain lagi kan, tanah dimanfaatkan. Kalau kendaraan dia bisa digunakan dan itu untuk kepentingan dakwah dan lain sebagainya. Jadi yang penting di dalam berwakaf itu adalah melestarikan benda atau harta itu, kemudian memanfaatkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umumnya ini yang penting. Ya. Kemudian tadi sementara dan untuk selamanya. Ya. Kalau orangnya mau lepas begitu aja, oke, sudah tidak ada hak lagi pemiliknya. Ada lagi sementara dan harta itu kembali kepada pemiliknya. Itu bisa juga diberlakukan. Ya. Selanjutnya adalah untuk apa wakaf itu? Wakaf adalah untuk manfaat yang lebih besar. Ya, kemudian tentu ini tidak boleh lepas dari ibadah kepada Allah.
di dalam apa namanya peradaban Eropa itu juga ada namanya wakaf, tapi namanya bukan wakaf, namanya dia sudah berganti menjadi endowment. Ya, modelnya seperti wakaf, tapi hukum-hukumnya lain sama sekali. Ya, nah kebanyakan kita di Indonesia itu wakaf bentuknya adalah bangunan, wakaf bentuknya masjid, wakaf kuburan. Ini sebenarnya salah konsep. Ya boleh, tapi tidak jariah. Ya, sekarang kita sedang mengembangkan satu pengertian pada masyarakat. Sebaiknya wakaf itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Ya, kalau sudah membangun masjid, ya sudah berarti kan itu wajib wakaf. Terus hasilnya pemeliharaan masjid dari mana? Nggak ada. Ya, wakaf sekolah, ya sudah dia menjadi wakaf bangunan aja. Nanti begitu begitu apa namanya nggak ada yang sekolah di situ, manfaatnya menjadi nggak jariah lagi. Ya, itu. Jadi wakaf perlu dikelola secara profesional ya, dengan manajemen yang baik, pengelolanya harus amanah, ya, patonah, kemudian harus menjamin keadilan sosial. Ya. Makanya bagaimana cara-cara berwakafnya? Wakaf harus dari milik penuh seseorang. Ya, jangan kemudian ini mumpung orang yang nggak ada kita wakafin aja gitu, nggak boleh. Jadi wakaf mesti dia punya. Ya. Atau mungkin harta masih tidak jelas itu ini nggak tahu nih siapa yang udah kita wakafin bareng-bareng, nggak boleh. Harus namanya kamalul ahdiyah. Apa namanya kepemilikan penuh. Kemudian, nah yang berwakaf itu juga harus punya kesadaran. Jangan orang lagi sakaratul maut, wakaf Pak tanda tangan. Nggak boleh. Itu agama lain boleh begitu Pak. Jadi orang udah mau mati dibaptis itu ada. Iya. Iya, di Kristen kan orang masuk Kristen itu dibaptis. Ya, ketika dia sakaratul maut dibaptis sama dia. Ya orang kan nggak sadar. Bayi di dalam Kristen dibaptis. Baptis itu sama dengan syahadah. Gimana paham dia orang baru lahir. Bedanya sama Islam, Islam itu adalah agama yang masuk akal. Orang yang beragama harus berakal. Begitu balik baru dia punya kewajiban sholat kan. Sholat, zakat, puasa, haji itu bedanya. Nah, ketika orang wakaf, janganlah dia lagi gila kemudian udah tanda tangan, nggak boleh. Jadi dia harus sadar betul, ya, mempunyai akal yang sehat, balik, ya, bukan bodoh atas kemauan sendiri dan bukan paksaan. Ya, kemudian tidak ada hutang. Jadi jangan kemudian supaya hutang saya lunas, saya sedekah. Biasanya orang sedekah itu akan diganti oleh Allah. Jadi jangan gitu. Ya. Jadi dalam keadaan dia betul-betul memiliki uang itu dan tidak dalam keadaan kekurangan. Ngapain dia bersedekah sementara dia utang atau berwakaf? Gitu. Ya, kemudian itu namanya wakif. Mauquf itu adalah hartanya namanya. Harta itu adalah yang tetap, ya, ada wujudnya, ya, kemudian menjadi pemiliknya. Itu seperti crypto money ya, apa namanya sekarang ini. Itu kalau diwakafkan itu bermasalah itu, karena bendanya tidak ada dan urusannya menjadi sangat sangat rumit. Oh, harta itu disebut apa namanya harta benda mauquf alaihi itu namanya adalah kegunaannya. Ya. Kemudian harta itu untuk apa? Harus diucapkan. Saya wakaf untuk, ya, tidak sekedar udah terserah aja mau dipakai. Bayangkan nanti dipakai nanti dijual orang lain lagi jadi tempat maksiat gimana? Jadi harus jelas ini wakaf untuk apa. Ya. Kemudian ya harus diucapkan ini ibadah nih. Jadi kalau wakaf harus berkata saya wakafkan harta saya untuk ini. Ya. Nah, kalau itu adalah sementara, dia harus mengatakan selama setahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun.
Kalau selama ucapkan berlama-lama ya. Apa itu? Ya, ada sabotase. Oke. Nggak masuk, Oh, suara nggak masuk. Terus gimana? Ini gimana? Ini baik aja. Oh, ya udah. Terus suara saya masih? Nah, ini Sudah? udah masuk itu. Oh ya. Suaranya udah. Suaranya udah. Suara masuk nggak? Oh ya, oke. Ya, oke. Jadi itu. Ini harus. Suara saya. Ini kayak mantul lagi. Oh, mantul lagi. Terus yang di Ini ada ya, di sini ada yang mikrofonnya ini. Iya, Iya. aku udah mati. Berarti kan? Oke. Ya. Nah, oke. Ya. Jadi apa yang bisa yang diwakafkan? Ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak. Ya. Kalau yang tidak bergerak, ya sudah tahu kita tanah basah atau tanah kering, kemudian bangunan yang sudah jadi, atau tanaman atau pohon, ya, kemudian rumah atau benda lain yang tidak bergerak. Yang bergerak itu uang. Ya, ada logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lain sebagainya bisa diwakafkan baik dalam bentuk abadi ataupun sementara. Nah, wakaf itu bisa untuk kepentingan umum, ya. Ada untuk kepentingan keluarga. Ya. Jadi misalnya ini wakaf saya gunakan untuk lembaga pendidikan. Ya. Apa saja, misalnya wakaf Quran, wakaf uang atau wakaf bangunan, itu namanya wakaf khairi. Nah, wakaf ahli itu adalah wakaf untuk keluarga. Ini keluarga ini misalnya jumlah anak cucunya ada 50. Ya. Jumlah ini akan ditanggung oleh warisan oleh kakek neneknya misalnya. Itu tidak ya, tapi digunakan untuk kepentingan sekolahnya anak cucu dan lain sebagainya. Itu bisa juga bentuknya wakaf, namanya wakaf ahli. Pengelolaannya bagaimana? Ya, wakaf itu bisa dibuat produktif. Ya. Jadi harus dikembangkan. Ya, ada yang uang wakaf misalnya gini, orang mewakafkan tanah itu yang tidak bergerak, tapi yang bergerak uang. Ada dia wakaf untuk beli masjid misalnya di Spanyol itu sekarang Muhammadiyah lagi beli itu kan. Itu wakaf melalui uang. Ya. Ada uang, tolong saya wakaf uang dibelikan apa terserah. Itu wakaf melalui uang. Nah ini memang ada beberapa ulama yang beda pendapat di mazhab Syafi'i, ada yang tidak membolehkan wakaf uang. Jadi kalau ketemu kiai-kiai di Jawa Timur itu paling nih, jangan ngasih uang untuk wakaf. Itu memang Syafi'i. Tapi mazhab lain Hanafi, Hambali itu nggak ada masalah. Tapi di Indonesia undang-undang wakaf sudah membolehkan itu semuanya. Wakaf melalui uang atau wakaf uang itu boleh. Ya. Itu surat berharga. Nah, kemudian ada lagi jenis wakaf produktif itu adalah satu perusahaan yang luar biasa untungnya, dia wakaf 1% dari profit. Sudah jadi perusahaan wakaf. 1% aja. Ya. Itu yang jarang sekarang ini terjadi. Karena para pengusaha kita ini
tidak seperti para pengusaha kita zaman dulu, ya nggak ngerti wakaf itu apa gitu ya. Padahal ada uang yang berhenti dalam satu perusahaan yang seandainya dia mengerti wakaf bisa dikembangkan secara produktif untuk membiayai lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini perlu sosialisasi nih. Para agnia ini perlu paham. Dan itu di zaman Ottoman, ya, di zaman Turki Utsmani sudah terjadi. Pengusaha-pengusaha di zaman Abbasiyah juga gitu, pengusaha-pengusaha itu berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Nah, kemudian ada yang konsumtif, ya. Ini seperti mendirikan masjid, rumah ibadah, yang lain, musola, sekolah, itu konsumtif. Jadi sekali wakaf selesai udah. Ya. Banyak. Ada yang sahabat Nabi, Ya, nanti ada contohnya sih. Itu orang Arab tuh banyak gitu. Dia datang dari Indonesia nyari siapa yang perlu masjid. Dia itu bangun masjid nggak mikir yang isi siapa gitu. Yang mau sholat di masjid itu siapa? Dia nggak pikir kan. Mestinya bangun masjid, sebelahnya bangun sekolah. Ya kan? Masjid di kampung mana gitu. Jamaah cuma satu shop. Gimana? Mestinya justru sebenarnya lebih manfaat dia bangun sekolah. Karena banyak sekolah madrasah di Indonesia ini kan kurangan dana bangun gedung, bayar guru nggak ada. Dia malah bangun masjid. Ini ya termasuk orang Saudi sendiri juga nggak paham nih wakaf itu. Ya, itu konsumtif. Yang kita perlukan sekarang ini adalah wakaf produktif. Jadi uang itu diputar oleh satu lembaga wakaf, ya, nanti bisa dikembalikan. Dia nggak ambil untung apa-apa. Ya. Nah, kalau dia ambil untung itu lain lagi, dia saham kan, share saham. Itu beda lagi. Jadi wakaf dalam bentuk uang yang itu nanti dimanfaatkan hasilnya. Nah, ini yang sekarang belum ada di Indonesia. Ya, padahal umat Islam ini sangat perlu sekali dana-dana seperti begitu ya. Berapa banyak pesantren yang nggak bisa bangun gedung. Ya. Santrinya banyak, cuman untuk keperluan sehari-hari tidak cukup. Ya. Jadi perlu satu manajemen. Ya. Oke, saya skip aja. Ya. Nah, ini problem wakaf. Hukum wakaf yang belum banyak dipahami oleh umat Islam. Ya. Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai harta. Ya. Nah, karena kurang pengetahuannya, dananya juga nggak banyak yang terkumpul. Padahal potensi zakat di Indonesia itu sangat besar sekali. Zakat aja itu. Ya, zakat kan cuma 2,5%. Orang bisa wakaf itu 50% dari hartanya. Ya. Kemudian banyak tanah yang tidak bisa dimanfaatkan. Hasil dari warisan, ini banyak ekspatriat ini di Eropa atau Amerika itu orang tuanya sudah meninggal, dia di situ sudah menetap, tanah di Indonesia warisannya banyak, gak diapa-apain tuh. Itu sebenarnya kalau diwakafkan dia akan lebih manfaat. Mau wakaf sementara atau selamanya dia. Jadi itulah karena kekurangan pengetahuan itu akhirnya soal wakaf ini menjadi terbengkalai. Kemudian manajemen, ini banyak juga ahli nazir ya. Nazir itu pengelola wakaf yang tidak profesional sehingga masyarakat menjadi ragu untuk berwakaf. Oke. Nah, di sini di zaman Rasulullah itu para sahabat semuanya berwakaf. Ya, tidak ada ayatnya, tetapi ajaran dari Nabi ada. Ya. Masjid Nabawi itu hasil wakaf. Ya. Kemudian Abu Bakar, ya, wakaf rumahnya. Ya. Umar wakaf tanah Khaybar tadi yang contohnya itu. Ya. Utsman ibnu Affan wakaf sumurnya. Jadi Utsman itu dulu gini, dia ini kaya raya ya. Dia lihat sumur itu dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pasti dia jual mahal kan. Jadi kasihan masyarakat di situ harus beli air tuh dengan harga mahal. Oke, dibeli sama Utsman. Tapi dasar Yahudi ya,
Tawarin misalnya gitu 500 juta. Udah mau dibayar, oh nggak bisa. Sekarang udah naik 100 juta. Yahudi begitu. Begitu mau dibayar lagi, naik lagi. Berapapun kamu kamu tawarin, aku beli. Akhirnya sampai 200 miliar atau berapa lah zaman itu ya. Dibeli, habis itu digratiskan sama Utsman. Masih itu kan yang orang yang Yahudi itu, dia nggak bisa dapat duit dari air itu. Nah, sumur Utsman itu sekarang menjadi PDAM di Madinah. Jadi rekeningnya Utsman Ibnu Affan masih ada sampai sekarang. Kemudian air sumurnya itu dipakai untuk mengairi kebun. Kebun diwakafkan juga. Coba bayangkan. Jariahnya Utsman ini luar biasa. Ya. Ya. Nah, di sini ini apa namanya Masjidil Haram, kemudian Masjid Madinah, Nabi. Nah, itu semuanya adalah wakaf para sahabat. Ya. Yang sumurnya itu nggak bisa kelihatan ya. Iya. Jadi hotel juga kan Pak. Iya, itu saya pernah seminar di Turki, dibiayai oleh dana Utsman Ibnu Affan. Bayangkan, itu luar biasa itu ya. Ya. Ini catatannya ya, kurmanya diekspor ke berbagai negara di dunia dengan pemasukan 50 juta rial per tahun, sama dengan 200 miliar per tahun. Ya. Hasilnya diberikan untuk yatim piatu, pendidikan, jadi hotel juga. Ya. Kemudian itu tetap disimpan di dalam rekening Utsman Ibnu Affan. Luar biasa ini. Ya. Nah, ada lagi ya. Rekeningnya Utsman sekarang ini tahun 80 ya. Tahun 80 rekening Utsman itu bernilai 2.530 miliar 942 juta. Nah, 2 triliun rekening. Orangnya udah meninggal. Ya. Setiap tahun bertambah 16 miliar. Ya, kemudian ya. Nah, ada 7 orang sahabat Nabi, ada 10 orang sahabat Nabi. 7 orangnya itu ada 10 orang dijamin masuk surga. 7 orangnya adalah saudagar. Jadi orang kaya itu dapat surga. Iya. Iya, berusaha. Jadi ada hadisnya gini, at-tajirus saduk ma'an nabiyyin wasyuhada. Orang yang saudagar yang jujur itu di surga bersama dengan nabi-nabi dan para syuhada. Tinggi sekali sedekah itu. Ya, kemudian di zaman Umayyah, ini setelah Nabi wafat kan Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah. Jadi wakaf itu digunakan untuk perpustakaan, untuk pendidikan, kepentingan umum, untuk beasiswa. Zaman dulu itu orang kuliah tidak bayar. Ya. Orang masuk rumah sakit nggak bayar. Itu zaman dulu. Dari mana duitnya? Wakaf. Nah, bahkan di zaman ini, zaman sekarang ini di Malaysia sudah ada hotel wakaf. Ya, Indonesia belum ada nih. Ya. Di mana? Saudi Arabia udah ada. Ya. Al-Azhar, nah ini Al-Azhar itu adalah universitas yang hidup dari wakaf. Ya. Itu dia memberi beasiswa 500.000 orang asing ya, dari hasil wakafnya. Jadi ada 1.000 hektar kebun, ya. Kemudian ada perumahan ruko-ruko di sekitar Al-Azhar yang disewakan dan lain sebagainya. Itu amalan wakaf yang luar biasa. Nah, Turki Utsmani ini yang penting. Ini adalah negara yang hidupnya dari wakaf. Jadi negara ini nggak tahu bagaimana cara mengumpulkannya. Sekarang aja ada 100 lembaga wakaf. Zaman dulu ada ribuan.
Ya, jadi untuk apa itu? Ternyata kekuatan Turki Utsmani yang perang lawan negara Eropa, perang dunia pertama kan dia akan menjadi salah satu negara yang terkuat itu yang. Dari mana dia anunya? Dari wakaf. Jadi di mana-mana harta wakaf itu tersebar dan orang Turki ini terkenal generous apa namanya, suka memberi. Sampai sekarang pun masih. Jadi eh, sampai apa namanya angkatan bersenjata Turki itu dibiayai oleh wakaf. Luar biasa. Jadi perang-perang itu nggak senang aja, itu ada dananya gitu ya. Makanya menang terus dia. Itu Turki. Sampai ya tidak ada orang miskin di Turki zaman Ottoman itu. Pengemis itu nggak ada. Kalau ada itu mesti non-Muslim. Jadi Muslim dicukupi. Dan ada satu tradisi di Turki itu yang mungkin ditiru Eropa atau mungkin dari Eropa. Jadi gini, kalau orang ke warung kopi, ya, itu dia punya kelebihan uang, dia sisakan 1 gelas kopi untuk orang yang datang nggak punya duit. Atau dia roti misalnya buat sarapan, dia beli 2 roti, 3 roti, 1 roti digantung itu 2 roti dibawa pulang. Yang 1 roti itu bagi orang siapa saja yang tidak punya uang ngambil dari situ. Jadi warung itu siapa aja bisa pakai. Kemudian ada satu hari dalam sebulan, ya, khalifah itu memberi makan enak kepada masyarakat. Masyarakat yang nggak pernah makan, ya yang enak-enak lah orang miskin itu, udah semuanya kumpul di istana makan di situ. Hah? Nah, itu ya kecil-kecil aja orang-orang tertentu. Ada di Surabaya warung gratis buat siapa aja. Di Jakarta juga ada. Itu mestinya bukan individu, mestinya dari wakaf. Ya. Ya, kalau individu dia meninggal sudah selesai. Ya. Jadi makan siang gratis itu mestinya bukan dari Prabowo ya. Itu mestinya dari uang wakaf. Jadi uang miskin, siapa-siapa yang nggak punya apa namanya duit untuk makan dari uang wakaf. Nah, gimana supaya bertahan wakafnya ya? Tadi uang wakafnya itu tetap manfaatnya terus berkembang jadi triliunan. Itu. Di zaman sekarang Turki itu juga sudah punya bank wakaf, kemudian hotel wakaf, kemudian universitas wakaf juga. Ya. Jadi tradisinya masih berlangsung di Turki, kita yang enggak. Nah, di Singapura itu ada bangunan namanya Bin Colin Street. Ternyata itu adalah punya orang Islam. Itu bangunan wakaf. Di dalamnya ada ruko-ruko begitu, ada hotelnya dan sebagainya. Nah, ini menarik lagi nih. Sulaiman Ar-Rajhi itu pemilik Bank Ar-Rajhi di Saudi. Itu dia wakaf sebanyak 212 triliun. Ya. Dia punya kebun kurma 5.000 hektar. Ya. Kemudian pohonnya 200.000 pohon kurma. Ya. Setiap kali panen dia menghasilkan 75 juta per pohon. Ya. Makanya panennya sama dengan 15 triliun. Ya. Pada usia yang ke 96 tahun, ya, dia wakaf 212 triliun kepada Yayasan Khairiyah. Ini masuk dalam Guinness World Book Record. Saking ya kalah lah yang namanya Microsoft atau siapalah itu. Ya. Ini karena ini apa namanya bagi orang Islam ini ibadah. Ya. Jadi dia ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dengan cara begitu dan dia diberi Allah amanah untuk mengelola bank yang luar biasa besarnya itu. Nah, ini pendahuluan aja ini mengenai wakaf. Nanti mungkin ada tanya jawab. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Hamid atas ilmu dan pencerahannya mengenai wakaf ini.
kita akan langsung buka mulai sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di sini? Tapi mungkin sebelumnya saya nanya dulu. Mumpung masih megang mic sekalian. Jadi kalau dari saya dengar tadi Ustadz ya, apa namanya, wakaf dan infak sodakoh itu tipis sekali ya perbedaannya. Kalau untuk barang yang tidak bergerak seperti kayak tanah, bangunan gitu, kita bisa apa ya istilahnya mudah untuk oh ini diwakafkan gitu ya. Tapi kalau untuk barang-barang yang bergerak seperti uang gitu-gitu tuh bedanya apa sama sedekah atau infak gitu, Ustadz? Enggak, itu bukan bukan beda jenisnya, tapi kan barangnya kan. Kita bicara barangnya. Bisa jadi yang bergerak itu sedekah, bisa jadi infak, bisa jadi zakat kan. Statusnya itu, pemberiannya itu status. Tapi yang jadi masalah itu boleh nggak kita mewakafkan sesuatu yang bergerak? Kan wakaf itu harus berhenti. Ya, tanah, ya itu diwakafkan. Bangunan itu berhenti kan, wakaf. Nah, sekarang harta yang bergerak itu diberhentikan kapitalnya. Misalnya 1 triliun misalnya. Dia harus berhenti di situ. Artinya dia tidak boleh berkurang. Dia harus diputar. Maksudnya di situ tidak bergerak itu artinya dia bisa beralih tangan, bisa diputar, bisa itu namanya harta bergerak. Termasuk juga emas. Ini wakaf emas. Nah, emas itu bisa jadi jaminan di bank, kemudian uangnya dikembangkan, ya. Atau bisa surat berharga, itu kan bergerak itu semua. Itu. Jadi bukan barangnya tetapi jenisnya. Kalau kita mau niat sedekah, bukan wakaf, ya, uang 1 miliar, ya udah selesai. Tapi kalau kita mau wakaf uang 1 miliar, uang itu tidak boleh dihabiskan. Oh nanti uang ini saya bagi-bagikan kepada fakir miskin, nggak boleh. Gitu. Dia harus tetap dijaga. Nah sekarang wakaf uang itu nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana uang itu dimanfaatkan sehingga dari 1 triliun menjadi 8 triliun, 10 triliun gitu. Dimanfaatkan. Namanya wakaf produktif. Jadi usahakan, iya. Jadi orang katakanlah misalnya investasi misalnya di perusahaan tambang ataupun perusahaan hotel misalnya. Udah ini saham saya 1 triliun taruh di situ. Nanti profitnya saya bagi-bagikan. Tapi 1 triliun nggak boleh berubah. Itu namanya wakaf bergerak. Kalau yang tidak bergerak tadi ya udah bangunan seluruhnya, situ itu wakaf terus. Sampai kapan-kapan pun tetap namanya wakaf. Nggak boleh dijual, nggak boleh ditukar dan lain sebagainya. Jadi itu kalau misalnya kita punya uang nggak usah 1 miliar ya, let's say 1 juta gitu yang masuk akal. Itu berarti kalau misalkan kita kumpulkan, ayo kita wakaf bersama, terus kumpul, let's say jadi 100 juta gitu. Terus itu bisa kita serahkan kepada badan yang bisa mengelola itu dalam bentuk wakaf itu. Kemudian itu bisa kita bilang wakaf karena uang kita akan tetap ada di situ, nggak habis gitu ya. Oh, oke. Jadi buat ibu-ibu yang maksudnya buat orang-orang yang tidak ya nggak kayak raja gitu ya. Maksudnya yang orang biasa dengan dana yang biasa itu bisa juga ikut berwakaf Itu pun seperti juga itu. bisa sementara. Oh, Bisa. bisa Niatnya saya sementara. udah kita urunan misalnya setiap orang 1 juta. Kalau ada 10 sampai 100 orang kan gede tuh. Kita cari usaha yang kira-kira profitable, ya. Kita taruh 1 tahun berapa untungnya? Gitu. 1 tahun kita untung misalnya 20% atau 25%, ya. Yang uang tadi bagikan lagi kembali. Gitu ya. Iya memang. Ya gitu. Jadi uang itu tetap kembali kepada wakifnya, ya. Untungnya itu tadi dipakai untuk apa saja. Nah, itu bedanya dengan zakat, Bapak Ibu sekalian. Zakat itu harus dibagi 8 asnaf itu. Habis harus itu.
ya, orang miskin, orang yang berhutang, orang fisabilillah, ya, dan sebagainya itu harus dibagi dari situ. Jadi zakat itu dimakan habis. Kalau wakaf dia nggak boleh dimakan, yang dimakan habis hasilnya, hasil dari wakaf itu, keuntungan dari wakaf itu. Gitu. Saya memang baru gitu. Iya, iya. Ya itu, di wakaf itu sebenarnya lebih lebih sehat daripada kita naruh di bank. Jadi kalau kita ngasih ke masjid untuk bangun masjid itu bukan wakaf ya? Nah sekarang sendiri atau dengan orang lain, Bu? Nah kalau orang lainnya nggak wakaf gimana? Ya, sekedar beri-beri aja. Nanti masjidnya digusur selesai deh. Harus niatnya, akadnya, Bu. Kalau orang minta sumbangan untuk bangun masjid, ini masjid ini di apa statusnya ini? Ya, masjid keluarga juga bisa. Makanya perlu ditanya ini masjid ini status apa? Selalu mengedarkan. Nah iya itu sedekah aja itu, Bu. Sedekah. Orang di jalan-jalan tuh kalau ke Madura tuh banyak tuh. Oh, setiap perempatan dicegatin. Kasih 100, 5.000 itu sedekah aja. Ya, nggak bisa karena statusnya pemberian ibu itu dicampur dengan status pemberian orang lain, yang orang lain bukan wakaf. Nggak bisa. Maaf, Ya. jadi kalau misalkan ada tanah dipergunakan untuk Assalamualaikum Bapak Ustadz. Jadi misalkan ada tanah atau rumah dipergunakan sama saudara atau orang lain yang memerlukan, tapi saya meniatkannya ya sudah untuk membantu. Itu wakaf bukan sih? Oh itu hanya. Wakaf itu untuk umum. Oh untuk umum. Kalau untuk keluarga kan tadi boleh ya? Wakaf keluarga. Itu namanya wakaf ahli. Ya. Oh di sini. Jadi ini bedanya dengan sama orang. Individu keluarga sama wakaf keluarga. Keluarga itu adalah harta yang tidak dibagi dalam bentuk waris yang tidak dibagi untuk seluruh keluarga. Mau ponakan, cucu, dan lain sebagainya berapa. Tapi kalau seseorang kepada saudaranya sendiri ya nggak wakaf namanya itu. Ya, harus semuanya. Kan ada kepentingan umumnya. Kepentingan umum masyarakat lebih luas itu wakaf khairi. Kepentingan khusus untuk keluarga besar namanya wakaf ahli. Boleh. Jadi tidak. Maksudnya misalkan ke wakaf ahli itu tujuannya masih sementara. Bisa jadi selamanya. Bisa jadi. Nah, sekarang kalau keluarga itu pada suatu saat pada hilang semuanya misalnya, sudah tidak perlu lagi, nah, dia menjadi wakaf khairi. Ya. Jadi ada memang keluarga misalnya sampai turunan kesekian, ini harta tidak boleh dibagi, dia adalah wakaf ahli untuk kepentingan semua pendidikan dan lain sebagainya gitu. Yang pengurusnya siapa ya Pak? Apa boleh diserahkan kepada orang lain? Bisa orang lain, bisa keluarga juga. Bisa. Terserah aja. Yang penting itu terpercaya, kemudian bisa mengurus, ya, kemudian manfaatnya bisa digunakan oleh keluarga itu. Gitu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh, nanya, Bu? Ustadz dan semuanya. Ya. Saya juga Bu. mengenai pertanyaan mengenai tanah ini. Kami dari sistem matrilinear ya. Jadi nenek saya bercerita bahwa tanah yang kami tempati waktu saya lahir, waktu saya kecil itu diberikan oleh bapak nenek saya, dan kata nenek saya pesan dari bapaknya itu bahwa tanah itu jadi milik turunan wanita nenek saya gitu. Jadi sampai akhir jejak begitu istilahnya nenek saya waktu itu. Jadi sekarang ini tanah itu kami nggak pakai lagi. Jadi apakah tanah itu boleh kami wakafkan kepada keluarga yang lain gitu, Ustadz?
Maksudnya ya Enggak, nggak boleh ya. enggak boleh. Kalau Diberikan aja. berikan aja nilainya Jadi sedekah, ataupun hibah jadi gitu. sedekah. Oh, wakaf nggak boleh ya. Wakaf ahli nggak boleh. Tadi, Bu, kalau wakaf itu harus komunitas keluarga kan, ya ada yang keluarga itu jumlahnya puluhan kayak gitu, itu dia perlu wakaf ahli tadi. Ini Wakaf. keluarga yang punya Kalau wakaf, misalnya kalau 4 keluarga anak cuma gitu, 4 anak ya cuma satu keluarga nggak itu boleh. enggak. Jadi Hibah aja. hibah aja kayak. Nah, sekarang bisa nggak Ibu jamin keluarga itu nanti nggak akan menjual? Ya nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Sudah Ya tapi sedekah aja. tapi mereka nggak ada surat, nggak dikasih surat kan. Seperti yang tanah yang diterima nenek saya itu nggak ada surat-suratnya sama Itu sekali. kekurangannya. Harus Ya. kamalul ahli. Ya karena zaman dulu itu ya memang nggak ada surat-surat. Dan menurut undang-undang pemerintah sekarang kalau nggak salah, kalau sudah dipakai selama 50 tahun menjadi miliknya gitu. Dan itu harus diurus juga. Harus diurus. Oh, ya. Sertifikatnya itu harus penuh Diurus, miliknya. Kalau enggak ya diserahkan begitu aja pakai. Ya kalau enggak urus sampai selesai, setelah itu kamu miliki itu sedekah atau hibah dari Oh ya gitu hibah ya. itu ya. Kalau dibiarkan begitu aja, diniatkan sedekah aja boleh. Ya sedekah aja. Oke, makasih Ustadz. Kalau di Minangkabau banyak sekali. Iya. Katanya nggak ada. Baru sekarang mulai diurus. Jadi masalah. Iya, kalau enggak. Zaman sekarang kan surat penting. Kalau pembagiannya di tanah yang biasanya terima dari ibunya, apakah nanti dibagi secara syariah atau dibagi secara konvensional? Syariah dulu. Ya, yang jadi masalah di kampung saya begitu sekarang. Ya. Oke. Baik, ini ada yang ingin bertanya secara online. Silahkan dibuka. Silakan. Assalamualaikum, Salam. Pak Ustadz. Kalau ini ada bangunan warisan orang tua, Ya. saya sebagai anak tertua meniatkan nantinya itu akan dibagi kalau dijual ke saya yang belilah gitulah Ustadz. Saya yang beli, saya bagilah untuk adik-adik sesuai sesuai agama Islam jatahnya. Nah, kemudian bangunan itu niat saya itu mau saya jadikan kayak wakaf gitu loh Ustadz. Jadi mau dijadikan rumah Quran, rumah tahfiz Quran, sama masjid musola lah kecil gitu. Itu bisa ya Ustadz ya? Yang Itu menerima itu pahalanya bapak saya almarhum sama ibu saya gitu loh Ustadz. Itu pemiliknya siapa, Bu? Pemiliknya bapak saya. Jadi itu rumah waris istilahnya Ustadz. Yang insya Allah akan saya beli gitu Ustadz. Oke lah, sekarang kalau sudah menjadi milik Ibu penuh, Ya. Ibu sudah berhak untuk mewakafkan. Jangan bagi kepada anak-anak. Maksud saya berhak mewakafkan, tapi saya niatnya maunya pahalanya pahala wakafnya itu mengalir ke orang tua saya, Pak. Otomatis, Bu. Saya. Oh. Otomatis. Ya, otomatis. Okay. Baik. Makasih Ustadz, itu aja. Ya, terima kasih. Okay. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik, apakah ada ibu yang masih ingin Bapak. Mau tanya, Mbak? Pak Ustadz, kalau umpamanya kita punya usaha, terus kita niatkan hasilnya itu umpamanya 30%-nya untuk wakaf kepentingan umum gitu. Apa aja dipakai, apa aja diserahkan gitu. Itu bisa nggak Pak Ustadz? Harus diniatkan secara ini. Ya. Kalau itu ada wakaf profit juga ada ya. Satu perusahaan mewakafkan 5% dari hasilnya. Itu harus diucapkan selama berapa tahun. Satu. Kemudian kegunaannya untuk apa? Itu harus jelas. Jangan hanya kemudian diserahkan siapa aja yang mau ambil, ya siapa tahu nanti yang ambil itu bermaksiat kan kita yang kena dosa itu. Ya. Jadi pertama waktunya jelas, kemudian kegunaannya jelas. Namanya mauquf alaihi itu adalah tujuan wakaf itu. Ya, mauquf untuk pendidikan, untuk anak yatim, untuk apa.
Itu ya, waktu jelas, kegunaannya jelas, itu namanya wakaf yang syarat rukun wakaf yang harus kita jelas di awalnya. Termasuk sigoh ataupun pengucapan itu seperti orang bersyahadat dan harus tertulis. Ya, kalau tahu-tahu perusahaannya bangkrut kemudian nggak ada tertulis, gimana aja? Nah, harus ada terus ini, selama ini menguntungkan sekian persen saya wakafkan. Nah, gitu. Nah, kalau nggak beruntung lagi kan sudah. Nah, harus ada ikatannya di situ. Itu bagus itu. Itu yang jarang sekali orang pengusaha Indonesia yang udah triliunan itu kan. Cobalah 1% aja tuh wakaf. Kita ini di pesantren itu susah sekali mengirimkan orang sekolah. Ini nggak ada dananya kan. Padahal di sana tuh banyak konglomerat yang uangnya itu berhenti gitu ya. Coba itu ditaruh di satu tempat, kemudian diusahakan dikembangkan untuk mengasih beasiswa anak-anak di pesantren itu. Itu Pak. Ada perusahaan begitu ya. Gontor lain ceritanya, Bu. Nanti ada lagi. Ceritanya nanti lain lagi. Nah, maksud saya ada yang perusahaan yang menerima wakaf untuk Kalau gitu saya jelaskan, Bu. Ya. Jadi Gontor itu pondok yang diwakafkan sejak berdirinya. Yang diwakafkan itu tanah cuma sekitar 17 hektar. Ya. Yang mewakafkan dirinya untuk menjadikan itu lembaga pendidikan. Mewakafkan dirinya, Bu. Jadi seumur-umur dia bekerja di situ, dia mengembangkan pendidikan di situ, dia mengajar di situ, itu wakaf diri dan wakaf harta. Ya. Kemudian sekarang ini, begitu tahun 58 sudah jadi lembaga pendidikan dengan murid sekitar 1.000, bangunan juga sudah diwakafkan lagi itu. Jadi wakaf sedikit, dibangun, jadi lembaga pendidikan diwakafkan lagi. Pendiri juga mewakafkan lagi dirinya di situ. Termasuk saya ini diwakafkan ini. Jadi anak-anaknya, turunan semuanya nggak berhak memiliki materi pondok itu, bahkan justru harus di situ terjun mewakafkan diri. Nah, iya, seluruh itu kan di Gontor itu ada kantin, ada dapur, ada laundry, ada 29 unit usaha. Itu semuanya masuk ke wakaf. Jadi nggak ada ceritanya Kiai Gontor tuh dapat sekian persen, nggak ada. Nggak ada gajinya loh di Gontor. Jadi itu dikembangkan lagi jadi bangunan lagi. Jadi bangunan wakaf, dikembangkan lagi jadi wakaf lagi. Jadi semua yang dihasilkan, jadi anak-anak santri itu kan makan bayar, dapurnya untung, kantin bayar, laundry bayar, semuanya semua bayar. Itu hasil pembayaran itu jadi bagian dari wakaf. Jadi berkembang lagi. Nanti bikin itu kayak di mana sulit air di Sumatera itu dari hasil ini, Bu. Yang di Gontor berkembang, bikin lagi di situ. Itu wakaf lagi di situ, bukan milik. Nah, karena itu wakaf. Jadi tidak untuk pribadi pendiri ataupun keturunannya, udah nggak ada lagi itu hak itu. Jawa Barat belum ada. Alumninya ada banyak, Bu. Iya. Sama saya di Jawa Barat. Tapi di saat saya memerlukan bantuan pendapat seperti Bapak tadi untuk usaha atau apa untuk wakafkan, bisa ke alumni Gontor yang Jawa Barat, bisa di Bandung gitu ya, atau bisa di Jatinangor ada. Itu di Banten sama di Jawa Barat itu paling banyak. Jadi gini, sistem seperti Gontor ini kan sistem yang pakem gitu ya, artinya standar. Itu kalau misalnya dibuat komersial, orang yang mendirikan sistem pesantren seperti Gontor itu mesti bayar royalti itu. Tapi diwakafkan. Sistemnya itu diwakafkan. Nah, ini jadi pahala lagi kan.
sekarang ini di Indonesia ada 1.200 pesantren yang sistemnya sama dengan Gontor. Kurikulumnya sama dengan Gontor. Ini wakaf ilmu tadi itu. Ya, wakaf ilmu. Ini mobilnya kemana Pak? Ketika misalkan kami membutuhkan alumni Gontor untuk tadi itu. Oh, gampang itu kalau itu. Yang penting ada duitnya dulu. Ya, nanti kalau ada. Misalnya memang mau ikut mewakafkan ke Gontor itu ada rekening khusus atau kita? Ada Bu. Itu ini kita kan tahun 2026 memperingati 100 tahun. Kita akan viralkan itu apa namanya? Virtual account untuk orang-orang yang ingin mewakafkan atau untuk sedekahkan atau apa gitu. Nanti ada anunya. Apa, ya. Iya, akan ya insya Allah. Bisa wakaf dari sekarang nunggu 2 tahun. Enggak, Bu. Ini belum diviralkan, lagi di apa namanya? Lagi diolah itu. Bisa, iya. Oh, enggak. Ini 1-2 bulan ini kira-kira. Nanti akan diviralkan. Itu yang di Sulit Air itu orang Padang sendiri Bu yang wakaf tanahnya. Dia wakaf tanahnya, Gontor bangun bangunannya. Sama gurunya, kemudian sistem pengajarannya apa semuanya di situ. Boleh ada yang pertanyaan lagi? Oke. Begini Ustaz, saya punya tabungan di Prancis gitu. Terus saya buat seperti wasiat begitu bahwa saya 20% dari tabungan itu saya serahkan kepada yang namanya isinya asosiasi Sekur Islamic Defense. Sekur Islamic Defense. Apa itu boleh Ustaz? Apa itu bisa dianggap sebagai wakaf? Tapi sesudah saya meninggal gitu 20% dari tabungan itu saya serahkan. Itu apa lembaga itu namanya? Sekur Islamic Defense. Nah ya. Enggak, masalahnya gini, apakah ada kegiatannya misalnya untuk Palestina ada dan untuk apa namanya musibah-musibah alam gitu yang apakah itu di Indonesia, apakah di kebanyakan di Afrika gitu. Kegiatannya banyak di Afrika. Ada yang buat sumur gitu. Gimana itu sedekah itu? Itu sedekah ya. Tapi sedekah sesudah kita meninggal itu sah ya? Sah. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, yang pertama itu bagaimana hukumnya kalau kita mewakafkan barang yang nilainya bisa habis, seperti mobil, laptop, gitu. Itu apakah bisa gitu? Karena kan tadi barangnya harus diem ya gitu. Nah ini kalau barangnya bisa ada waktu rusaknya ibaratnya gitu. Kemudian yang kedua, misalnya orang tua kita, ini banyak juga kasus di Indonesia ya. Jadi misalnya pemberi wakafnya itu sudah meninggal. Kemudian pewarisnya itu tidak tahu dan ingin memiliki tanah itu kembali atau bangunan itu kembali. Apakah itu tuh bisa dirubah oleh ahli warisnya? Seperti itu. Ya. Pertama yang tadi, sesuatu yang hilang ataupun habis. Itu tetap aja dia akan berstatus wakaf. Seperti misalnya orang wakaf bangunan. Atau kena gempa bumi. Ambruk kan? Pahalanya tetap pahala wakaf. Tuh, yang kedua mengenai pengambil alihan perubahan status. Itu tidak bisa dilakukan. Nggak bisa. Ini ada juga kejadian dengan Gontor ya. Tahun 60 kita dapat 200 hektar tanah wakaf. Tahun 1900 berapa gitu. Anaknya itu minta jatah. Minta apa namanya? Ya artinya minta bagian lah gitu ya. Kita bilang nggak bisa. Anda nggak bisa mengambil tanah ini. Ya sudah kita kasih aja gitu. Ya, bukan. Kita kasih uang aja. Ya mungkin dia orang tuanya dulu kaya raya, dia sekarang nggak punya gitu ya. Ya kayak ihsan aja lah kita kasih sedekah. Ya dia lihat memang Gontor udah maju gini, mesti duitnya banyak. Itu kan semuanya wakaf ya. Makanya kita ambilkan dana yang bisa untuk
diberikan kepada orang yang nggak punya kayak gitu. Jadi status itu nggak bisa berubah ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Sudah menunjukkan waktu jam 12 siang ya. Sebagai penutup mungkin Ustadz bisa juga memberikan doa khusus. Ada Mbak Titin yang akan ini ya mau pindah dari sudah 3 tahun di Perancis. Beliau mau pindah ke Oman minggu depan ya Mbak. Bulan depan ya. Dan mungkin ada beberapa ibu-ibu juga yang mungkin akan berhaji bulan depan. Kemudian juga untuk sekaligus juga kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini. Ustaz, silakan. Baik. Inti dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu adalah mengatur strategi hidup. Ya. Pertanyaannya adalah hidup ini sebenarnya untuk apa gitu. Kalau kita ingin punya harta sebanyak-banyaknya, harta untuk apa gitu. Kalau kita ingin mempunyai keturunan sebanyak-banyaknya, keturunan untuk apa? Itu sebenarnya 3 hal itu aja yang ya. Kemudian berilmu yang setinggi-tingginya untuk apa juga gitu. Ini saya kira juga menyentuh kita semuanya ya. Ya saya ini bagian saya nyari ilmu bukan nyari duit, Bu. Nyari ilmu itu juga ada godaannya. Mencari ilmu itu kita mengamalkan ilmu kita atau tidak. Nah, kemudian kadang-kadang ya seorang ulama itu bisa tergoda oleh riya, ya. Atau seorang ilmuwan itu tergoda oleh rasa sombong ataupun tidak mengajarkan orang itu juga menjadi masalah bagi kita. Menutup-nutupi ilmu itu juga menjadi masalah gitu. Itu semuanya ada godaannya. Orang yang punya anak banyak belum tentu dia bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Kalau anak-anaknya nanti ya, di hari akhir termasuk orang yang tidak masuk surga, hati-hati. Anak itu bisa komplain sama Allah, memanggil orang tuanya yang di surga. Ya. Kenapa kamu di neraka? Karena orang tua saya nggak didik saya gitu. Nah itu. Jadi anak soleh itu penting untuk menyelamatkan kita. Dan kita juga bisa menyelamatkan anak kita. Itu dari sisi keturunan. Berkenaan dengan harta itu, ya, ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa seberapapun orang sedekah itu ternyata menyelamatkan. Sedekah bisa memperpanjang umur, sedekah bisa memberikan kita sesuatu yang kita perlukan. Ayatnya wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Sebenarnya yang kita kasihkan pada orang lain itu dari sebelah yang kita tidak tahu diganti oleh Allah. Ya. Itu dalam kasusnya di Gontor ya. Wakafnya cuma 17 hektar. Tidak lebih dari 10 tahun dikasih Allah 200 hektar. Ya. Ya. Sekarang ini jumlah tanah yang dimiliki oleh Gontor itu 1.700 hektar. Sudah berkali-kali lipat itu ya. Ya. Dan kemudian para pendiri Gontor tidak ada yang miskin dengan berwakaf itu. Ini Allah mengganti itu betul-betul. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Apa yang engkau nafkahkan dari apapun Allah akan ganti. Nah, ini nyata dalam kehidupan. Dan ya seperti Ar-Rajhi tadi itu, dia wakaf 212 triliun. Nggak miskin dia. Ini pelajaran bagi kita ya. Ternyata Islam itu mudah gitu ya. Asal kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Baik. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk para ibu-ibu yang akan menunaikan ibadah haji, mari kita doakan. Untuk yang akan haji, kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk yang akan berpindah tugas, kita bacakan Al-Fatihah.
untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir batin, keberkahan dalam kehidupan, anak-anak yang soleh, kemudian harta yang berkah, ya, kemudian kesehatan, kesehatan sehingga kita di akhir kehidupan kita tidak menyulitkan orang. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana fiq lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون لنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر أمورنا كلها فإن التيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu Araudah dan ibu-ibu Permiib, juga ibu-ibu dari pengajian MPP yang sudah bergabung secara offline maupun secara online. Insya Allah sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya Rizka mohon diri, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.